Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya insyaallah nggih. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sampai hari ini. Ini sebuah keberkahan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin setiap nikmat sekecil apapun, insya Allah. Terlebih nikmat iman dan Islam, kita masih diberi iman dan diberi taufik oleh Allah untuk mengimplementasikan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan sekeduduk seperti sore hari ini adalah bagian dari melaksanakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika sing sinten kemawon tindak saking griyonipun dari rumahnya untuk bermajelis seperti ini, insyaallah semakin dimudahkannya jalan menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Alhamdulillah kita ditakdiri yang bisa begini. Apalagi sekarang cerah sekali nggih. Nggih, setelah beberapa hari hujan alhamdulillah sekarang terlihat cerah. Dan ini adalah malam ke-21 nggih. Salah satu malam yang nanti diharapkan menjadi malam yang kita kejar untuk malam Qadar, salah satunya. Karena pernah di zaman Rasulullah malam Qadar turun di malam 21 itu pernah. Jadi pernah di malam 21, pernah di malam 23, pernah di malam 27, pernah di malam 29. Pokoknya malam-malam ganjil. Jadi salah satu malam yang paling kita harapkan untuk mendapatkan malam Qadar ya malam nanti. Apalagi ini cerah Masya Allah nggih. Di antara cirinya memang ya seperti ini. Walaupun pernah malam Qadar hujan juga pernah, ya pernah. Tapi sering-seringnya dalam kondisi sangat cerah, ya, Masya Allah. Maka sore hari ini saya ingin mengangkat itu untuk menjadi pengingat dan penyemangat buat kita agar kita berburu malam Qadar. Ya. Malam Qadar itu malam yang bahkan Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik itu mencarinya. Ini bisa bayangkan manusia terbaik. Uswatun hasanah, contoh terbaik saja masih berburu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau manusia terbaik saja mencari, lah kita kan tidak sebaik Rasulullah, maka kita wajiblah mencari. Berarti malam itu malam yang sangat spesial. Bahkan Rasulullah SAW pernah iktikaf sejak di 10 hari awal, waktu awal-awal dulu. Ya, jadi ketika belum ada ketetapan di 10 hari terakhir, Rasulullah itu SAW mencari malam Qadar itu sejak malam pertama. Ketika menjelang 10 hari pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang kau cari itu masih di depan, maunya belum datang. Maka Rasulullah melanjutkan iktikaf di 10 hari yang kedua. Jadi pernah Rasulullah itu iktikaf sebulan penuh. Menjelang 20 hari, Jibril alaihissalam datang lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya malam yang engkau cari masih di depanmu, maksudnya belum turun. Nah, maka kemudian Rasulullah iktikaf sampai malam terakhir, dan sejak saat itu para ulama sepakat bahwa malam Qadar itu dicari di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Jadi insya Allah per mulai malam nanti kita harus efektif di dalam ibadah. Kalau orang-orang Saudi itu nggak tidur 10 hari terakhir itu, tidurnya siang hari, malamnya bener-bener nggak tidurnya ibadah. Kalau jangan perhatikan, sholatnya saja beronde-ronde kan, sholat ba'da isya, nanti ada sholat yang jam 11, ada sholat yang jam 1, pokoknya jam 3. Yeah. Ada sebagian yang berdoa tidak putus-putus, karena memang malam itu malam yang sangat istimewa. Jadi kita bersiap Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kasih umur sampai sekarang, berarti dipersiapkan untuk mudah-mudahan dapat malam Qadar. Dan ini wajar, dicari seperti ini wajar oleh orang-orang mulia, orang-orang soleh, karena punya keutamaan yang sangat banyak. Bahkan Bapak Ibu semuanya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus untuk menerangkan tentang malam Qadar. Apa suratnya? Al-Qadar, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi
Allah tuh khusus menurunkan satu surat terkait satu malam, ya ini malam Qadar ini, Masya Allah. Sehingga kita harus sekali lagi persiapan, jangan cuek maksudnya, paham ya? Jangan jenengan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan kok cuek, malah jenengan sibuk dengan yang lain, eman-eman. Kalau uswah hasanah kita saja mencari, apalagi kita sebagai umatnya tentu saja lebih berkepentingan untuk mendapatkan malam Qadar dalam kondisi baik. Maka mulai malam nanti, ini sore ini saya melihat ciri-cirinya tuh bisa diharapkan, terang benderang, Masya Allah. Kayak sisuk tuh nih rasanya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kenapa kok dinamai Al-Qadar, malam Qadar? Itu ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Qadar itu sama dengan asyaraf atau mulia, karena malam itu adalah malam kemuliaan, Bapak Ibu semuanya. Malam itu adalah malam kemuliaan, maka dikatakan Al-Qadar sama dengan asyaraf atau malam kemuliaan. Kenapa mulia? Karena khairu min alfi sahr, karena lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jangan bisa bayangkan 10 jam kok nilainya koyo 83 tahun itu lagi istimewa sangat nih. Malam katakanlah 10 jam misalnya, atau misalnya pada maghrib sampai subuh niku, sebagian berpendapat sampai subuhnya pun termasuk sebagian. Jadi kemudian dia dikatakan Qadar karena dia mulia, karena dia syaraf, karena lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian malam tersebut dipilih untuk di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di malam itu diturunkan Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Itu malam dimana diturunkan Al-Quran yang sudah tertulis di Lauh Mahfud, di Lauhil Mahfud, kemudian diturunkan ke langit dunia. Rumahnya Quran di langit dunia namanya Baitul Izzah. Itu diturunkan di malam Qadar. Kemudian juga disebut dalam banyak dalil, siapapun yang beribadah di malam tersebut menjadi mulia otomatis. Nek jenengan termasuk orang yang ditakdir oleh Allah bisa ibadah di malam itu, entah bentuknya baca Quran, bentuknya zikir, bentuknya sedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, berbuat baik ke tetangga, itu maka jenengan otomatis menjadi orang yang mulia, sebagaimana dimuliakannya malam itu. Nah, itu makanya disebut Al-Qadar sama dengan as-saraf atau kemuliaan, karena apa-apa yang ditempeli malam Qadar menjadi mulia. Kemudian Al-Qadar juga disebut Al-Qadru, yaitu sama dengan takdir, malam takdir, malam takdir. Karena pada malam itu ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, diturunkanlah takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Takdir tahunan. Di dalam Quran surah Al-Dukhan, Al-Dukhan ayat ketiga, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Jadi malam itu dikatakan di ayat 4-nya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu turunnya takdir sanawi, takdir tahunan. Dan singkatan ibu-ibu bapak-bapak sedaya, takdir niku pernikahan iki, takdir yang sudah ditulis di Lauh Mahfud niku sudah tidak berubah. Rufi al-qalam, pena sudah diangkat, dah kering, sudah tidak ada perubahan lagi. Napa-napa yang ditulis oleh Gusti Allah niku pun rampung dari awal sampai akhir. Itu ditulis di Lauh Mahfud, Lauhil Mahfud. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi ada beberapa bagian yang diberitahukan kepada malaikat, sebagian malaikat dan sebagian para nabi. Di antaranya ini, bahwa takdir yang ada di Lauhil Mahfud akan diturunkan menjadi takdir tahunan di malam Qadar. Jados malam Qadar niku Allah menentukan jenengan misalnya, Bu Yuni misalnya, saka malam Qadar iki tekan malam Qadar tahun ngarep iki apa wae niku diturunkan. Malaikat diberitahu. Malaikat diberitahu. Dan jenengan mendapatkan takdir tahunan di setiap malam Qadar. Iku nggih, makanya dikatakan malam takdir, malam takdir. Sekali lagi di dalam Quran surah Al-Dukhan ayat ketiga dan ayat keempat. Maksudnya, menika Allah mengambil catatan di Lauhil Mahfud yang sudah tetap adanya, kemudian diberitahukan kepada malaikat yang akan menginformasikan.
Awalu ma khalaqtahul qalam. Allah awal-awal itu menciptakan qalam, menciptakan pena dulu. Kemudian uktub, diperintahkan tulis. Maka pena bertanya, "Mada uktub? Mada aktub?" Apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka Allah menyebutkan, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Tulislah apa yang bakal terjadi dari awal sampai akhir. Mumpun lengkap teng Lauhil Mahfuz. Jadi isi Lauhil Mahfuz sudah lengkap dan yang tahu hanya Allah saja. Sekali lagi kadang diberitahukan sebagian kepada malaikat, kepada para nabi, termasuk kejadian di malam Qadar itu diberitahukan, oh setahun ke depan ini loh catatan di Lauhil Mahfuz ini, maka setahun ke depan si fulan dan fulana kejadian ini kados niki. Arab esuri apa wis mati niku tergantung di situ diberitahukan. Ini bentuk pengagungan kepada malam itu, malam Qadar. Karena ada takdir sanawi. Ingat takdir umri juga ada, takdir umri itu takdir ketika jangan di perut ibu ni panjenengan niku lho. Nggih. Dikatakan wa yu'maru bikatsbi kalimat nggih. Jenengan akan ditulis dengan 4 kalimat ketika di perut. Tapi itu sebenarnya bagian yang ada di Lauhil Mahfuz. Rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian sakiyun aw sa'idun akan menjadi penduduk neraka atau surga niku ketika jenengan ditukan roh niku lho. Jenengan umur 120 dino di perut ibu panjenengan, maka panjenengan ditiupkan roh kemudian disuruh ditulis takdirnya. Ada 4, rizkinya pripun, kemudian ajalnya kapan, meninggalnya kapan, kemudian amalnya kepiye. Dino iki arep mangkat minggu niku mau ditulis niku jenengan. Oh, Bu Yuni tanggal sekian duduk di Masjid Nur Huda, kemudian sama Ustadz Wahid, sama jenengan semua tindak ngagem nopo, ngagem lampan, ngagem motor, pun ditulis niku lengkap kali Gusti Allah niku. Nggih. Kemudian sa'idun aw sakiyun, sakiyun aw sa'idun, menjadi orang yang bahagia atau celaka. Terus setiap manusia ditulis iki suk neraka apa surga iku pun rampung janjane. Nggih. Cuma jenengan lak mboten ngertos. Jenengan lak mboten ngertos badhe surga atau neraka. Maka ingat ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nek ngono aku bersandar kali kitab mawon, nek ngono ngapa amal mung ya wis ketentuane wis rampung." Maka Rasulullah ngendika, "Lan jenengan lak mboten ngertos takdir jenengan." Ingat kata Rasulullah, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Maksudnya nek jenengan ke takdir surga, delalai kok yo rajin, paham? Paham Bapak Ibu? Jadi makanya rajin saja. Jadi ciri menuju surga niku lak rajin salat, rajin zikir, mboten ghibah, rajin sedekah niku. Nek jenengan ke takdir gampang niku berarti jenengan dimudahkan menuju ke surga. Niku nggih. Jadi dalam ilmu tauhid Bapak Ibu semuanya yang kita pelajari bersama, takdir adalah istilah yang merujuk pada qada atau keputusan Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi jenengan sebenarnya hanya menjalani takdir saja. Makanya di dalam Quran surah Al-Hadid 22 disebutkan, kemarin saya sebutkan Al-Hadid 22 tentang bahwa ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, semua musibah yang terjadi di bumi dan di panjenengan itu sudah tertulis lengkap. Jadi tidaklah terjadi sesuatu kecuali pun ditulis oleh Gusti Allah. Jangan Arab lungo-lungo yang pundi kemudian selamat nomboten pun ditulis. Apa hikmahnya? Di ayat 23 dikatakan supados jenengan boten terlalu sedih nek enten sing keluput. Pengen banget duwe mobil, orang duwe mobil. Oh, pengen banget duwe omah, orang duwe omah. Pengen banget dadi pegawai negeri, orang dadi pegawai negeri. Lah pengen ngarep-arep anake dadi malah pecicilan. Niku lak pun ketakdir jenengan boten terlalu sedih. Lah kaya ngono ki wis ketakdir. Paham Bapak Ibu? Dadi jenengan nek angsal sing sedih niku nggih mboten ngantos sedih banget. Karepe Gusti Allah niku niku. Sebab pun ketulis kados niku. Sewaliipun nggih, sawangsulipun nek panjenengan entuk sing apik-apik, rezekine akeh, kedudukane dhuwur, dilalai sugih, delok-delok bojone ganteng, anake soleh-soleh, ya ora terlalu bangga, ya mung nanjane takdir wae. Paham nggih? Mboten terus aku iki lho sugih, aku iki lho pinter, mboten. Sebab napa? Sebab niku pun ketentuane Gusti Allah. Kita tinggal jalanin aja. Nggih, paham Bapak Ibu? Ampun sedih terhadap yang enggak didapat, ampun bangga banget terhadap yang didapat. Itu maksudnya. Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. Jadi sekali lagi ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah ditulis duluan baru kedadian. Kemudian arti qadar yang ketiga, nggih menika sempit. Qadar itu dalam bahasa Arab juga bisa berarti sempit.
Apa dalilnya? Quran surah Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rizkinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Qadara di situ artinya disempitkan. Dan ketika orang disempitkan rizkinya, dia mengatakan, aduh, Gusti Allah lagi menghinakanku. Itu kan kayak gitu itu manusia. Padahal buatan padahal buatan. Nah, yang saya maksud di situ ada kata faqadara. Faqadara artinya sempit. Atau di Al-Isra 30. Quran surah Al-Isra ayat ke-30. Juga semisal. Inna rabbaka yabsutu rizqa. Nah, ini juga nggih, sesungguhnya Tuhanmu lapangkan rizki bagi siapa yang dia kendaki, nggih. Liman yasha'u wa yaqdir. Jadi Allah itu punya kuasa untuk melonggarkan, melapangkan rezeki seseorang, juga wa yaqdir, juga menyempitkan. Terserah Gusti Allah mawon, paham nggih? Paham nggih? Jadi ada sebagian orang yang orang patio pinter, sugih. Dudu profesor, sugih, ono sing profesor, miskin. Paham Bapak Ibu? Jadi mboten enten hubungannya, oh sebab aku pinter maka aku sugih, mboten enten hubunganipun. Wah, aku pengalamannya oke kok. Makanya aku yo dadi sugih. Tak mboten enten hubunganipun niku. Nggih. Sebab napa? Itu bagian dari takdir. Suatu ketika pernah nggih, Rasulullah di perang Khaibar napa nggih, menyuruh Abu Bakar As-Siddiq kok untuk memimpin perang. Ternyata belum berhasil. Kemudian Rasulullah suruh lagi Umar bin Khattab, belum berhasil. Nah, kemudian malam itu Rasulullah mengatakan, besok pagi aku akan serahkan kepemimpinan, yaitu bendera, kepada orang yang akan memenangkan. Ya. Orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira rebutan boten? Nek Rasulullah ngendika, esuk aku arep ngekei bendera, arep ngekei pemimpin sing mesti menang. Tur wong kuwi sing dikei niku dicintai Allah dan Rasulnya. Kira-kira sahabat sami pengen boten? Sami pengen boten? Oh, pengen lah, pengen banget niku nggih. Karena nggak tahu siapa kan, maka isu-isu pun ngantri. Semuanya nyadong teng Rasulullah. Menunjukkan wajahnya mbok-mbok sing ditunjuk. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah menyampaikan, mana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib boten teko teng mriku niku. Oh ya Rasulullah, sesungguhnya Ali sedang sakit meripat, belen. Panggil ya Ali. Nah, dipanggil. Ali dipanggil, kemudian Rasulullah kasih ludahnya Rasulullah ampuh nggih, boten kados ludahnya kita, jangan ditiru. Mari ini dhewe nambah loro malahan. Jangan percaya sama orang-orang yang katanya kiai malahan bumpet jenengan. Nggih. Itu Rasulullah itu nggih, itu Rasulullah. Nggih. Ya jangan ampun percatos nggih. Zaman senika ada yang kayak gitu-gitu dukun-dukun itu sing ngapusi niku nggih. Kemudian seperti Ali itu nggak pernah sakit lagi sama sekali. Kemudian bendera itu dikasihkan ke Ali dan menang. Coba jangan perhatikan, liyane do berusaha untuk ditunjuk, datang mendekat ke Rasulullah. Berarti enten usahanya, enten kegiatan untuk mendapatkan. Ali mboten Ali. Tapi kenapa yang dapat Ali? Namanya takdir. Paham Bapak Ibu? Itu saya katakan tadi, najon jenengan pengalamannya oke men. Belum tentu jenengan jadi bos, gini apa nggih? Sing pengalaman oke karyawan tekan mati yono. Sing ora di pengalaman blas dadi bos enten mboten? Ali anake bos. Gini apa nggih? Ora di pengalaman ya anake bos, bapaknya meninggal ya dadi bos. Paham Bapak Ibu? Ini saya tidak sedang mengajarkan jenengan males, bukan. Maksudnya jenengan berusaha niku ya namu berusaha mawon beramal. Selebihnya itu ketentuan Allah saja. Ojo gemagusan nek dadi wong hebat, ojo minder nek dadi wong ora pati hebat. Paham Bapak Ibu? Awak nek dadi ustad pinter misalnya terus disugih ana kula dados sugih banget. Nyatane iki mboten to. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah terus niku. Enten lulusan SD sugih banget enten mboten? Enten nggih, ora lulus SD sugih banget enten. Enten. S2 miskin enten mboten? Kata. S2 ora iso maca Quran enten mboten? Subhanallah, enten sarjana agama, master agama kalau maca Quran goral-gadol nggih enten nggih. Nggih enten nggih. Kudu ditahsin disit. Subhanallah. Kula niku kadang-kadang bingung zaman sakniki niku enten gelar S2 kok S2 agama lho nggih. Kok yo MAG, master agama kalau iso maca Qurane keliru niku pripun?
enten niku niku. La ilaha illallah. Jadi boten enten hubungannya kali usaha jenengan janjane. Adapun jenengan usaha beramal baik, beramal soleh. Karena takdir baik diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Nggih. Paham Bapak Ibu nggih? Kemudian Quran surah At-Tolak ayat ke-7 nggih. Juga menunjukkan wa man qadira alaihi rizquhu fayunfik nggih. Jadi di situ terangkan tentang nek diparingi rezeki longgar yo sedekah. Nek diparingi rezeki sithik itu sedekah sekemampuan jenengan. Paham nggih? Jadi sedekah niku nggih longgar nggih sedekah. Sithik nggih sedekah sekemampuan. Apalagi malam qadar nggih. Pokoknya jenengan setiap malam nanti 10 hari itu jenengan siapin tuh. Kuwi 10.000 mungkin 50.000 pokoknya pendak wengi jenengan sedekah. Nggih. Sebab nek mboten rugi. Kalau nggih membiasakan kados niku nggih. Jadi di rumah itu pokoknya kalau ada malam 10 terakhir ya masing-masing dibekali. Nah, anak-anak misalnya 5.000 atau 10.000, masing-masing yo nglebokken yang sedekahan gitu. Masing-masing supaya apa? Supaya mendapatkan malam qadar dalam kondisi sedekah, nggih. Sekekuatan nggih di At-Tolak 7 nek longgar ya akeh, nek ora longgar ya sekemampuan. Ning aja ora blas. Nggih, aja ora blas. Jadi hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang sedikit rezekinya juga memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Dan masih banyak ayat lagi yang menerangkan tentang bahwa arti qadar itu sempit. Kenapa dikatakan sempit, Bapak Ibu semuanya? Karena malam itu malaikat turun, gitu. Tanazzalul malaikat, maksudnya tanazzalul itu medune ora mandek-mandek ini maksudnya bahasa Arab. Tanazzalul malaikat maksudnya meduni orang mandek-mandek terus we. Makanya dunia tuh ngantos sebenarnya cara jenengan saged ningali niku sempit men. Nggih. Dunia niki sempit kathah men malaikat ngantos malaikat Jibril mau turun untuk menyaksikan kedahsyatan malam qadar. Gitu loh. Makanya dikatakan sempit. Makanya ciri malam qadar diantaranya isu-isu matahari ini rada mboten bersinar terang. Rada-rada ketut sebab malaikat sedang naik ke atas. Paham Bapak Ibu? Di antara ciri malam qadar isu-isu matahari ini kaya ngintip sithik nih loh. Sebab napa? Sebab proses naiknya tuh bertahap malaikat. Ngantos tekan isu-isu wau niku tak siteng laki dunia, kemudian naik niku saking kuatane niku ngantos nutupi sinar matahari. Nek cara jenengan saged ningali niku menakjubkan, menakjubkan. Makanya dikatakan sempit nggih. Kemudian ada dua pendapat terkait dengan kata-kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan maksudnya turunnya Quran yang tertulis di Lauh Mahfuz ke langit dunia pertama. Pendapat yang kedua itu maksudnya awal turun Quran di malam qadar. Jadi prinsipnya ngaten nggih. Intinya malam qadar itu malam yang sangat mulia, sangat mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan mendapatkan di dalam Al-Qur'an kok kata-kata wa ma adraka. Itu menunjukkan berarti sing disebut niku agung. Sing disebut niku penting. Nanti Gusti Allah itu memberitahukan, ngerti kowe? Ngerti ora kowe tentang malam qadar kowe? Niki menunjukkan penting men, sing disebut niku penting men. Nggih. Jadi kenapa kok sampai ada kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar? Karena malam qadar itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Coba jenengan perhatikan nggih. Ini malam yang spesial nggih. Sehingga seluruh sesuatu yang nempel di malam itu menjadi spesial. Coba Al-Quran diturunkan ke Sayyidul Mursalin, ke pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW di malam itu. Kemudian diturunkan oleh Sayyidul Malaikat, pemimpinnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Sing bekto wahyu niku malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Kemudian di Mekah juga kota terbaik. Kemudian di malam yang terbaik, maka malam itu dikatakan malam qadar karena malam terbaik.
Jadi maka malam itu dipilih menjadi malam yang paling utama. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Kemudian di antara keistimewaan malam Qadar gimana kok? Fihi lailatun khairum min alfi sahr. Ingat ibu-ibu, jangan perhatikan nggih. Jangan perhatikan banget. Allah tidak berfirman tidak berfirman ka alfi sahr, tapi khairum min alfi sahr. Allah nggak berfirman malam itu seperti 1000 bulan, bukan. Kalau seperti berarti ka alfi sahr. Tapi Allah berfirman khairum min alfi sahr, lebih baik dari 1000 bulan. Paham Bapak Ibu? Terserah Gusti Allah, saya wurung terserah Gusti Allah, tergantung jenengan ikhlas boten. Makin jenengan ikhlas makin kathah insyaallah angsalipun. Tapi yang pasti luwih sekang sewu. Boten sami kali sewu nggih, luwih sekang sewu. Jenengan bisa bayangkan nggih. Sekali kita hitung-hitungan Bapak Ibu. 1000 bulan niku kaya-kaya to 83 tahun 4 bulan. Nek didadekke napa? Katakanlah setiap malamnya itu nilai 10 jam saja. 10 jam mawon nggih. Mboten 12 jam, 10 jam. Intinya ngaten nggih. Saya udah hitung-hitungan di rumah, coba ngitung nggih. Jadi malam Qadar itu seperti 83 tahun lebih, itu kalau dihitung 1 jam itu koyo 8,3 tahun sejam. Nek dihitung semuanya 10 jam nggih, berarti koyone niku sejam niku koyo 8,3 tahun. Jenengan ibadah sejam koyo ibadah 8 tahun punjul. Paham sampai di sini? Kita hitung-hitungan nggih. Mboten persis pas kados niku supaya jenengan semangat maksudnya. Berarti nek semenit kula pun ngitung dulu ya. Semenit kaya 50 hari. Jangan maca Quran semenit. Alhamdulillahirabbil alamin. Semenit kaya 50 dino. Kaya 50 dino ya jenengan coba ya. Nek jenengan pun maca Quran 50 dino, pun putus saged mboten? Ati pun niku. Kemudian sedetik niku kaya 20 jam. Sedetik jenengan alif lam mim sedetik punjul kan niku. Kaya maca Quran 20 jam. Ya pripun coba niku. Istimewa mboten? Nah niki kula ngitung-ngitung kados niku supaya jenengan semangat maksudnya. Supaya jenengan ampun ngantos cuek. Lah malam Qadar kok malah nyekrol YouTube, buka-buka IG, buka-buka WA. Lah eman-eman banget to niku. Kaya-kaya jenengan buka WA 20 jam ya, semenit. saya dino ya, bukane subhanallah nggih. Jenengan bukane WA semenit kaya bukane WA 50 dino. La ilaha illallah. Jenengan gibah semenit kaya gibah 50 dino. Oh, pripun coba? Eman-eman to niku. Eman-eman mboten? Eman-eman mboten? Aduh, jenengan turu semenit kaya turu 50 dino. Makanya orang Arab Saudi itu nggak ada yang tidur 10 hari terakhir. Ya kita tidur boleh lah, tapi jangan banyak tidurnya. Jadi nek 10 hari terakhir itu awan-awan go turu, wengi-wengi go melek. Nggih. Pokoknya kados niku carane niku. Nek jenengan kados niku insyaallah selamat angsal malam Qadar. Ini yo aja terus awan-awan turu wengi-wengi ora turu terus ngobrol nonton. Ayo keliru banget nih keliru. Kowe maca Quran, dzikiran, maca artine Quran, maca tafsire Quran, sedekah, nggih sedekah. Terus jenengan berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama anak, berbuat baik sama tetangga. Dibagi-bagi niku. Iki tadi divariasi. Salat mungkin aja lali. Nggih nek jenengan pun salat tarawih sak witire, jenengan tambah salat tahajud, apa salat lain nek jenengan boten sare. Kan niku nggih. Jangan ingat-ingat, jenengan ngomong semenit, 50 dino loh jenengan. Coba. Pripun niku? Rekosone pol-polan toh. Niku. Ya, makanya kita berusaha jangan cuek. Ini baru sebagian, nanti di pertemuan berikutnya saya terangkan lebih dalam. Insyaallah nggih. Sudah menjelang buka insyaallah. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.